Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan pelantikan pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya periode 2020-2021 secara virtual. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Yang terhormat, Kepala MTSN 3 Kota Surabaya, Bapak Mas'ud SPD MPD. Yang kami hormati, Kepala Tata Usaha MTSN 3 Kota Surabaya, Bapak Dr. Andes Faisal Busana Putra MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala MTSN 3 Kota Surabaya. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru MTSN 3 Kota Surabaya. Dan yang kami banggakan, pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya periode 2020-2021. Susunan acara pelantikan pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya periode 2020-2021 secara virtual Selasa 15 September 2020 dimulai. Pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dinda Citraning Sayekti SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan surat keputusan pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya periode 2020-2021 yang akan dibacakan oleh Ibu Indiarti SPD. Keputusan Kepala MTSN 3 Kota Surabaya nomor 063 tahun 2020 tentang susunan pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya
periode tahun ajaran 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala MTSN 3 Kota Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala MTSN 3 Kota Surabaya tentang susunan pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya periode tahun ajaran 2020-2021. Ke-1. Mengangkat siswa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun ajaran 2020-2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ketiga, kutipan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 September 2020. Kepala MTSN 3 Kota Surabaya, Masud, SPD, MPD. Lampiran Surat Keputusan Kepala MTSN 3 Kota Surabaya nomor 063 tahun 2020 tentang susunan pengurus OSIS periode tahun ajaran 2020-2021 MTSN 3 Kota Surabaya. Nomor 1. Nama Aulia Dionita Anggraini Prasetyo, kelas 8E, jabatan Ketua. 2. Kawindra Roro Triyono, kelas 8E, jabatan Wakil Ketua. 3. Mutiara Dwi Nur Aini, kelas 8E, jabatan Sekretaris 1. 4. Nabil Muhammad Nurbiawan, kelas 8B, jabatan Sekretaris 2. 5. Sandi Maulidia, kelas 8H, jabatan Bendahara 1. 6. Afaf Maratus Aulia, kelas 7I, Bendahara 2. 7. Brian Nasrullah, kelas 8A, Pembina Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 8. Rizkia Nikmatul Salsabila, kelas 7E, jabatan Pembina Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 9. Okta Dwi Sabrina, kelas 7F, jabatan Pembina Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 10. Nirina Krishna Rini, kelas 8G, jabatan Pembina Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia. 11. Pramudia Nirwasita Widati Kumala, kelas 7H, jabatan Pembina Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia. 12. Erik Wahyu Saputra, kelas 8B, jabatan Pembina Kepribadian, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. 13. Rizky Pratama Rashid, kelas 7B, jabatan Pembina Kepribadian, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. 14. Andika Dwi Pratama, kelas 8C, jabatan Pembina Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai dengan bakat dan minat. 15. Amanda Julia Ardila, kelas 8E, jabatan Pembina Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai dengan bakat dan minat. 16. Tungga Marmora Saduluhung Dana Dipa, kelas 7P, jabatan Pembina Prestasi Akademik, Seni dan Olahraga sesuai dengan bakat dan minat. 17. Muhammad Rizky Saputra, kelas 8A, Pembinaan Demokrat, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. 18. Sayyidah Fatimah Muslim, kelas 8G, jabatan Pembinaan Demokrat, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. 19. Zalika Safaira Cantika, kelas 7H,
jabatan pembinaan demokrat hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. 20. Mailinda Arifah, kelas 8E, jabatan pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. 21. Clarasati Andriensa Putri, kelas 7F, jabatan pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. 22. Aida Rizky Anjani, kelas 8E, jabatan pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi, berbasis sumber gizi yang berdivokasi. 23. Aida Nur Afifah, kelas 7F, jabatan pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi, berbasis sumber gizi yang berdivokasi. 24. Alfi Zahrotul Nurul Fidoh, kelas 7G, pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi, berbasis sumber gizi yang berdivokasi. 25. Ayu Antika Sari, kelas 8H, jabatan pembinaan sastra dan budaya. 26. Nidia Raisa Nurmala, kelas 7G, jabatan pembinaan sastra dan budaya. 27. Vira Julianti, kelas 8F, jabatan pembinaan komunikasi dan bahasa. 28. Nafais Diniyah Yuditama, kelas 7I, jabatan pembinaan komunikasi dan bahasa. 29. Muhammad Ilham Firdaus, kelas 8C, jabatan pembinaan teknologi dan informasi. 30. Naswa Syarifah Az-Zahra, kelas 7I, jabatan pembinaan teknologi dan informasi. Surabaya, 11 September 2020, Kepala Masud SPD MPD. Pelantikan pengurus OSIS baru periode 2020-2021 oleh Bapak Kepala MTSN 3 Kota Surabaya. Pengucapan janji. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab secara serentak. 1. Sanggupkah kalian menjadi pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya? 2. Sanggupkah kalian mensukseskan kegiatan MTSN 3 Kota Surabaya? 3. Sanggupkah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di MTSN 3 Kota Surabaya? 4. Sanggupkah kalian menjaga dan menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan madrasah kalian? Terima kasih. Sekarang pegang ujung bendera merah putih dengan tangan kananmu. Pengurus OSIS yang berada di rumah, kepalkan tangan kananmu, letakkan di dada sebelah kiri. Lalu ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya, MTSN 3 Kota Surabaya, Masa Bakti 2020-2021 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mentaati tata tertib madrasah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib madrasah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater MTSN 3 Kota Surabaya
dengan prestasi dengan prestasi akhlak mulia. dan akhlak mulia. mampu 4. Melaksanakan program kerja pengurus Laksanakan program kerja pengurus dengan disiplin dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dan penuh dan penuh tanggung jawab. 5. 5. Menjadi teladan Menjadi Jadi teladan teladan bagi siswa-siswi bagi siswa-siswi MTSN 3 Kota Surabaya MTSN 3 Kota Surabaya Surabaya dalam sikap, dalam sikap, perkataan, perkataan, kata dan perbuatan. dan perbuatan. 6. 6. Rela meluangkan waktu, Rela meluangkan waktu, pikiran, pikiran, dan tenaga dan tenaga untuk kepentingan untuk kepentingan OSIS di MTSN 3 Kota Surabaya. MTSN 3 Kota Surabaya. Surabaya. Sekarang lepaskan ujung bendera merah putih dari tangan kalian. Prakata pelantikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Selasa 15 September 2020 berdasarkan surat keputusan Kepala MTSN 3 Kota Surabaya nomor 063 tahun 2020, pengurus MTSN 3 Surabaya periode 2021 yang namanya dalam lampiran dengan membaca bismillah, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS MTSN 3 Kota Surabaya masa bakti 2020-2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Surabaya 15 September 2020, Kepala Madrasah Mas'ud SPD MPD. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan pengurus OSIS periode 2019-2020 kepada pengurus OSIS baru periode 2020-2021. Sambutan Kepala MTSN 3 Kota Surabaya kepada yang terhormat Bapak Mas'ud SPD MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kaur TU, yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala madrasah,
Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik dari pengurus OSIS, baik pengurus OSIS periode 2019-2020, terlebih pengurus OSIS yang baru, masa bakti 2020-2021. Anak-anak sekalian, segenap pengurus OSIS yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 15 September 2020, di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa melaksanakan pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2020-2021 yang kita laksanakan secara virtual. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada orang tua dari Ananda Aulia dan orang tua dari Ananda Citra yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Perlu saya sampaikan, panjenengan kami undang ke madrasah untuk menyaksikan pelantikan dan serah terima jabatan pengurus OSIS lama kepada pengurus baru ini. Dalam rangka panjenengan bisa menyaksikan secara langsung bahwa protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 benar-benar kita laksanakan. Dan ini bentuk dari pemberian izin dari panjenengan, putra-putri panjenengan, dua anak ini hadir di madrasah. Pengurus OSIS yang lain bersama-sama mengikuti acara ini secara virtual, online di rumah masing-masing. Anak-anak sekalian, segenap pengurus OSIS, yang berikutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ananda Citra Anggelia Putri dan teman-teman pengurus OSIS masa bakti 2019-2020 atas sumbangsih kalian di dalam ikut bersama-sama mewarnai madrasah ini 1 tahun kemarin. Sekalipun bisa jadi kalian tidak puas. Kenapa? Karena kegiatan kalian, tidak hanya kalian, kegiatan madrasah ini nyaris pertengahan Maret tidak bisa bebas seperti sebelum ada pandemi. Maka saya selaku kepala madrasah sekali lagi menyampaikan terima kasih dan tentu permohonan maaf dari pihak madrasah bila mana pembelajaran kalian berorganisasi selama 1 tahun ini, kami Bapak Ibu guru dari pihak madrasah dalam memberikan bimbingan dirasa kurang maksimal. Yang berikutnya, kepada Ananda Aulia Dionita Anggraini Prasetyo dan teman-teman pengurus OSIS masa bakti 2020-2021, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini bentuk pemberitahuan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan ada LDKS. Tetapi tetap insya Allah kita laksanakan secara virtual. Bentuknya seperti apa Pak? Tidak seru, lalu malah seru nanti. Dibanding dengan periodenya Mbak Citra kemarin yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam Lawang, Malang. Kalau besok LDKS-nya akan dilaksanakan di rumah masing-masing secara virtual online. Nanti akan lebih seru. Bentuknya seperti apa? Nanti akan digodok oleh pembina OSIS yang baru. Kalau tahun kemarin ketika Mbak Citra dan kawan-kawan pembina OSIS-nya Bu Indi, sekarang Bu Indi bergeser menjadi wakil kepala madrasah bidang kesiswaan.
maka kemudian nanti Mbak Aulia dan teman-teman akan dibina oleh pembina OSIS Ustadz Robbidin SPDI. Dan sekali lagi, insya Allah dalam waktu dekat akan kita laksanakan LDKS secara virtual online. Supaya nanti tidak terlalu memberatkan anak-anak, persiapan fasilitas dan paket mungkin paket datanya. Nanti mudah-mudahan madrasah bisa memfasilitasi. Kalau yang tahun kemarin kan kita naik truknya angkatan laut gitu kan, rame-rame, kemudian sana di Pondok Darussalam, Lawang, Malang. Berapa hari kemarin? Cid, kamu berapa hari kemarin? 3 hari mungkin ya, 2 malam 3 hari. Nggak tahu nanti kita LDKS secara virtual nanti akan kita seperti apa. Mudah-mudahan tidak memberatkan anak-anak pengurus OSIS, nanti mudah-mudahan madrasah bisa memfasilitasi paket datanya. Yang berikutnya, kepada pengurus OSIS yang baru, ini terus dan saya tidak akan pernah lupa untuk menyampaikan, menyusun program itu harus membumi, jangan melangit. Jadi nyusun program itu harus membumi, jangan melangit, jangan hanya ada di awang-awang, jangan ada hanya di tulisan di atas kertas, tetapi program membumi itu maksudnya program itu bisa dan memungkinkan untuk bisa kita laksanakan. Dan karena ini masih dalam suasana masa pandemi, maka programnya ya disesuaikan. Tidak usah berandai-andai. Andai ya, tidak ada pandemi, saya akan bikin program ini. Andai tidak ada COVID, saya akan bikin program ini. Tidak usah seperti itu. Sekarang suasananya seperti ini ya programnya ngikuti. Insya Allah akan banyak. Digali nanti dari teman-temannya selama LDKS, nanti tim pembina LDKS akan membimbing, memandu, termasuk di dalamnya penyusunan program kerja OSIS masa bakti 2020-2021. Contoh sederhananya seperti apa? 1, pengurus OSIS minimal harus menjadi pelopor di dalam melaksanakan protokol kesehatan, pencegahan, penyebaran virus corona. Harus menjadi pelopor. Dengan cara apa? 1, mengurangi keluar rumah. Jika tidak sangat penting, tidak perlu keluar rumah. Yang kedua, tidak bergerombol, tidak berkerumun banyak orang. Jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, pola hidup sehat, olahraga yang cukup, teratur, asupan gizinya, makan makanan bergizi yang cukup dan teratur, istirahat yang cukup dalam rangka meningkatkan imun, supaya imunitas tubuhnya meningkat, sehingga virus tidak berani menyerang tubuh kita. Jadi itu contoh. Maka pengurus OSIS harus bisa menjadi pelopor, teladan di dalam hal pencegahan penyebaran COVID-19. Anak-anak, kalau kita kemudian posting hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan, pencegahan virus di Instagram atau di media sosial manapun, nanti akan dapat ini, balasan dari tim gugus tugas, bahwa kita ikut melibatkan diri dalam mengedukasi masyarakat pencegahan penyebaran COVID-19. Mulai kemarin hari Senin, insya Allah
di beberapa titik banyak ada razia pelanggaran ringan bagi warga masyarakat yang tidak memakai masker. Saya lihat kemarin di Instagram, di depannya kantor Gubernur NAR, kemudian di Gresik juga di depannya kantor Bupati itu juga ada operasi dalam rangka razia pelanggaran ringan bagi warga masyarakat yang keluar rumah kemudian tidak memakai masker. Kemudian bisa jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena adanya virus ini kemudian orang tuanya bisa jadi sedikit mengalami gangguan di dalam bekerja. Kalau sudah kerjanya terganggu, bisa jadi kemudian penghasilannya juga terganggu. Maka pengurus OSIS bisa menginisiasi bikin program bakti sosial, menghimpun dana. Dari siapa? Ya dari berbagai elemen, bisa jadi dari temannya, dari Bapak Ibu guru, dari masyarakat, dari manapun. Kemudian nanti dana itu sudah terkumpul, disalurkan, didistribusikan untuk membantu teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga yang membutuhkan. Karena mungkin bisa jadi orang tuanya pekerjaannya terganggu. Itu contoh-contoh program yang bisa kita laksanakan. Sekali lagi, bikin programnya harus membumi. Jangan melangit. Program itu bisa dilaksanakan. Jangan hanya di atas kertas. Sering saya sampaikan, tidak usah muluk-muluk, tidak usah ndaki-ndaki, tidak usah terlalu melip, tapi program itu penting, bisa dilaksanakan, dan bermanfaat. Seperti yang saya contohkan tadi, 1, kalian menjadi pelopor dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, bisa melaksanakan program bakti sosial dalam rangka mengurangi beban teman-temannya mungkin yang kesulitan. Tentu di samping program kalian, madrasah sudah menggulirkan sejak COVID ini melanda kita, antara lain madrasah sudah membelikan 4 HP ya kemarin ya. Kemudian itu dipinjamkan kepada teman kalian setiap ujian, kemudian paket data juga dibantu oleh madrasah. Tetapi kalau kemudian dari OSIS bisa menggali dana lagi, entah itu dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, kemudian nanti atas nama OSIS, kemudian nanti itu disalurkan kepada, kembali lagi, tidak usah keluar kepada teman-teman sesama yang ada di MTSN 3 Kota Surabaya. Saat ini teman kalian jumlahnya 812. Terdiri dari yang kelas 7 278, yang kelas 8 itu 253, yang kelas 9 281. Yang ada tambahan itu teman itu Citra itu, ada tambahan Najwa sama Nadia. Itu kan? Yang semula 29, kelas 9I sekarang menjadi 31. Sekali lagi anak-anak, terima kasih kepada Citra dan teman-teman pengurus OSIS yang tahun kemarin, dan permohonan maaf tentunya dari madrasah. Sekali lagi, bila mana bimbingan dari Bapak Ibu guru dirasa kurang maksimal. Dan kepada pengurus OSIS yang baru, Ananda Aulia dan teman-teman, saya sampaikan selamat bekerja, selamat mengabdikan diri untuk perkembangan OSIS MTSN 3 Kota Surabaya. Program-program yang lain yang bisa diprogramkan oleh OSIS yang baru nanti, sekali lagi, tetap
nuansanya masih nuansa virtual, nuansa online, maka programnya ya sesuaikan itu. Beberapa hari yang lalu, Direktorat KSKK, Dirjen Pendis, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan ini kan, lomba video pendek. Nah, gitu kan, video pendek. Kita juga sudah kemarin ketika ada kegiatan Muharram, kemudian kegiatan peringatan 17 Agustus, maka lomba kita yang menyesuaikan. Dan seperti itu maksudnya. Ini dalam waktu dekat, Oktober, ada peringatan Maulid Nabi, maka kegiatannya ya disesuaikan dengan nuansa-nuansa virtual. Nanti tidak tahu, mungkin lombanya itu baca sholawat Nabi, bisa jadi pesertanya itu antar keluarga. Ah, begitu nanti. Nanti itu Nadin, ya, kelas Nadin 9I ya. Nanti bisa dari Nadin kelas 9I, itu nanti baca sholawat dengan keluarganya. Alatnya, yang alat itu namanya apa? Yang alat kadarnya itu, yang pakai, kalau di pondok ada cibuk, ada apa, panci, ada apa, itu namanya apa? Musik apa? Musik patrol. Musik patrol ya. Lah, nanti dibatasi begitu. Alatnya itu musik patrol, kemudian baca selawat. Keluarga nanti, tidak solo tidak, tapi keluarga. Nanti Citra bisa dengan keluarganya, Aulia bisa dengan keluarganya, dengan ayah, ibunya, dan kakak, macam-macam seperti itu. Dan nanti kemudian di video, berapa menit maksimal, kemudian nanti itu yang dinilai. Teknis seperti apa, insya Allah kalian yang anak-anak zaman now itu lebih pintar daripada saya yang sudah, saya itu kan nirukan saja, ngikuti. Saya pikir itu, saya tadi dipesan oleh pengembawa acara ini, tidak boleh lebih dari 15 menit. Saya lihat tadi mulai dari angka 12, sekarang di angka 4, berarti saya sudah lewat 5 menit. Mohon maaf, sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi panjenengan mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Halik SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan pengurus OSIS yang baru saja dilantik bisa menjalankan tugas dan fungsinya dan juga bisa melaksanakan program-program yang akan dijalankan. Sehingga tidak menjadi pengurus OSIS kata parikan Jawa itu manuk gelatik cucu biru, mari dilantik tiba turu. Nah, yang harus dilakukan yaitu manuk gelatik cucu jingga, mari dilantik harus bekerja. Nah, mari kita iringi anak-anak ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan yang dicanangkan oleh Bapak Kepala tadi bisa ditindaklanjuti oleh pengurus OSIS masa bakti 2020-2021. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالتك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير لي 5 أختي فيها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami ucapkan selamat kepada pengurus OSIS baru periode 2020-2021. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.